Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam video ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan dari video ini adalah membuat sintesa pemahaman tentang mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan fasilitator kami, Ibu Kristina Painde, SPD MM. Perkenalkan, pengajar praktik kami dan calon guru penggerak saya sendiri, Meiko Adi Surapratama, dan kemudian pengajar praktik kami, Ibu Neti Febrianti, SPD. Beliau adalah pengajar praktik di kelompok 1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah cara guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Bagaimana cara guru dalam mengaplikasikan di kelas? Dalam mengaplikasikan di kelas, seorang guru harus memetakan 3 aspek kebutuhan peserta didik. Yang pertama adalah kesiapan belajar, kemudian minat belajar, dan profil belajar. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa strategi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, selanjutnya adalah diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam diferensiasi konten itu terdiri dari menyediakan berbagai tingkat kompleksitas dalam materi pembelajaran, kemudian menyediakan berbagai pilihan materi pembelajaran seperti teks, video, kemudian ada audio, dan mungkin ada gambar. Selanjutnya adalah meminta peserta didik untuk mengerjakan proyek penelitiannya secara mandiri. Kemudian adalah diferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses itu terdapat yang pertama menyediakan berbagai metode pembelajaran seperti pembelajaran langsung, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran mandiri. Selanjutnya adalah menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran seperti latihan soal, diskusi kelompok, dan presentasi. Kemudian, yang ketiga adalah meminta peserta didik untuk memilih cara belajar mereka. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Guru dapat menyediakan berbagai pilihan produk pembelajaran seperti esai, poster, model, kemudian gambar, grafik. Nah, selanjutnya adalah meminta peserta didik untuk memilih cara mereka menunjukkan pemahaman mereka. Dan yang terakhir adalah menetapkan kriteria penilaian yang jelas yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Ada 3 jenis penilaian. Yang pertama adalah asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning. Asesmen ini bertujuan untuk merefleksikan proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Kemudian asesmen untuk proses pembelajaran atau assessment for learning. Di sini asesmen ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dapat dilakukan dalam format penilaian formatif sekaligus penilaian sumatif. Selanjutnya adalah asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Asesmen ini berfungsi sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar melalui nilai capaian, menjadi umpan balik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran sekaligus melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa memberikan strategi pada pemenuhan kebutuhan peserta didik yang beragam. Misalnya, guru bisa memberikan diferensiasi konten dengan sumber belajar yang bermacam-macam, misalnya dengan menggunakan gambar, rekaman video, suara, dan lain sebagainya. Selain itu, guru dapat memberikan tugas yang bisa dikerjakan mandiri dan diskusi dengan sesama peserta didik yang akan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dan akan menciptakan pembelajaran aktif. Hal ini adalah diferensiasi proses, misalnya dengan mempresentasikan hasil diskusi atau kerja mandiri. Untuk memberikan kemudahan peserta didik, guru bisa memberikan tugas yang menunjukkan kemampuan peserta didik, misalnya dengan gambar, ringkasan, mind map, dan yang lainnya. Dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan guru dapat membantu peserta didik dalam mencapai potensi mereka secara optimal.
Kaitan modul 2.1 dan modul 1.2, kedua modul ini sangat berkaitan dalam mendukung pembelajaran yang bermakna. Peran dan tugas guru menjadi peran kunci pembelajaran. Pembelajaran yang berdiferensiasi memberikan pembelajaran yang berkualitas. Guru penggerak memberikan pembelajaran berdiferensiasi yang akan menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga keunikan peserta didik bisa berkembang secara maksimal. Modul 1.3 dan modul 2.1. Modul 1.3 berisi tentang visi guru penggerak dan modul 2.1 berisi pembelajaran berdiferensiasi. Kedua modul ini sangatlah penting karena dalam mencapai visi perlu adanya sebuah strategi dalam mencapai tujuan tersebut. Maka perlu diperhatikan bahwa dalam menerapkan visi guru penggerak yang berpihak pada peserta didik harus dilakukan dengan strategi pembelajaran yang tepat sehingga kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran dapat terpenuhi. Modul 1.4 dan modul 2.1, budaya positif dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam memberikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan memberikan tempat yang aman dan nyaman. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan strategi pembelajaran pada peserta didik yang beragam yang akan membentuk budaya positif yang baik. Dalam membentuk budaya positif, guru dan peserta didik harus memiliki keyakinan kelas yang dijalankan secara bersama-sama. Sekian video kali ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.